Ya Rasulullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul imami kulli imami alladhi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjidi sunnata lillahi ta'ala. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Syukur alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang penuh berkah ini, guna sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahi kita nikmat berupa panjang umur, nikmat kesehatan wal afiyat, serta nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala menganugerahi kemudahan kepada kita untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada junjungan kita Seri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca dapat menggembirakan, menghimungi daripada kekasih Allah junjungan kita Seri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah. Marilah kita bersama-sama mengambil berkah, membaca tentang kelahiran junjungan kita Sri Baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ujar Allah Ta'ala, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad si itu pada hadapan Tuhan seagung-agung akhlak, semulia-mulia akhlak. Jadi Rasulullah itu paling mulia akhlak. Contoh yang paling mulia, paling agung adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, man a'zama maulidi, barang siapa yang mengagungkan, yang membesarkan. Apa yang dibesarkan? Kelahiranku, ya Nabi. Memuliakan kelahiranku, gembira dengan kelahiran Nabi, himung dengan kelahiran Nabi, bersyukur dengan kelahiran Nabi. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati. Ujar Nabi, sungguh aku yang akan memberikan syafaat
lawan orang yang membesarkan kelahiran Nabi pada hari kiamat, ditolong Rasulullah berkat memuliakan kelahiran Nabi. Pian mungkin karena lawan Abu Lahab. Abu Lahab inan dulu Abu Lahab tahu kalau kita Abu Lahab mamarina Nabi dan sanak Sayyidina Abdullah dan sanak Abu Jahal. Ketika Rasulullah dilahirkan oleh ibunda beliau yang bernama Siti Aminah bintu Wahab pada subuh Senin, lalu seorang budak yang bernama Saibatul Aslamiyah, karena tak tahu Saibatul Aslamiyah orang Arab dan orang Arab. Gaduhan siapa? Gaduhan Abu Lahab, susuruhan Abu Lahab. Ketika lahir Nabi kita Muhammad pada subuh Senin, si budak tadi berhabar lawan patuan yang bernama Abu Lahab. Wahai Tuhan, anak kemanakan pian telah lahir seorang laki-laki. Anak kemanakan pian telah lahir seorang laki-laki. Mamarina himung benar mendengar anak kemanakan lahir. Ujar Mamarina, ujar si Abu Lahab, mulai saat ini ikam membebaskan jadi pembantu, ambil jadi budak. Karena apa sih dia? Himung luar biasa. Bahkan sini menjemu orang saking himungnya nih. Menjemu orang karena gembira dengan kelahiran Nabi. Tapi sayang seribu sayang, Abu Lahab tidak mendapatkan nur ilahiyah, tidak mendapatkan nur Muhammad. Abu Lahab ada beriman lawan Rasulullah. Ketika Nabi menyatakan beliau sebagai Nabi dan Rasul, Abu Lahab justru orang yang pertama membangkang kerasulan Nabi Muhammad, yang mencaci maki Nabi Muhammad, yang memusuhi Nabi Muhammad. Tapi Allah masih menghargai Sidin. Setiap malam Senin, Abu Lahab lepas daripada fitnah kubur atau adab kubur. Malaran seribu sekali parai jadi orang. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Sidin menghargai, memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita orang yang beriman, gembira, lalu mengadakan peringatan Maulid Nabi, lalu mengeluarkan sebagian harta yang Allah anugerahkan lawan kita, lalu menjamu jiran tetangga. Kenapa? Gembira lawan kelahiran Nabi. Abu Lahab aja dia dihargai Allah Ta'ala, luar biasa. Berkahnya Rasulullah nih, berkah Sidin nya kebiasaan orang Arab tuh ya, bila beranak diupahakan menyusui. Itu kebiasaan orang Arab. Ada kita di sini, ada biasa menyusui anak kepada orang, rasa sayang susui dia pada orang. Ada orang Arab ini sudah menjadi kebiasaan Arab nang berduitnya. Bila lahir dia diupahakan menyusui. Jadi pada waktu itu orang kampung dari saat berlomba-lomba tulakan kamakah. Tulakan Makkah hendak membilupah menyusui anak. Tulakan biar sarungan. Tulakan ada nampak kuda dan unta. Ada pian-pian betul beranak. Tulakan juga. Unta koros dan unta ada keledai koros mulai di kampung dari saat ini. Tulakan dia pulang. Tulak mulai di kampung dari saat dan dia pulang. Mana keledainya di koros, nama nombang orangnya koros-koros bisa makan koros. Siapa? Halimatus Sa'diyah dua lagi gini tulakan. Mulai kampung dari saat menuju ke kota Makkah hendak memilupah menyusui ke anak. Berarti itu udah berenak juga. Halimatus Sa'diyah ini berarti susu itu berbeda. Tulakan Makkah. Kakawalan Sidin ini pulihan sudah kakak-kakaknya. Padanya pulihan sudah pacaran memilupahnya. Ada nama upahnya, ada satu
Yahudi datang. Lalu dia sampai ke Makkah. Ringkas kisah bertemu lawan Sayyidina Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kainnya Nabi Muhammad SAW. Puitan daripada Abdullah bin Abdul Muthalib bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luhai sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Betapa lalu dia menawarkan nasi tadi ujian sini aku Nabi lupa manusia di kakanatnya, cuma kakanatnya yatim lawan pada berharta. Kenapa? Karena Nabi waktu dikandung oleh ibunda Rasulullah di bulan Sya'ban, Abah Sidin berpulang ke rahmatullah. Ketika itu Abah Sidin hendak mencariakan kurma yang luar biasa, kurma yang baik. Kalau pulang ke kampung saudara meninggal dia Sidin tadi wafat. Aku lagi Sidin mami lupa, tapi kata upah. Jadi bapak dah lawan lagi, saya pagahnya nggak dimang-dimang minta ada melihat ada anak orang nawari tapi ada berubah ujian lagi ujian kita ragu mudahan ada barakahnya, mudahan ada barakahnya. Pada ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan tidur takulim bayi takulim diiringi oleh Halimatus Sa'diyah mereka ingin sini melihat nih. Tenang hati Sidin melihat Nabi ini, lembut hati Sidin, rasa bahagia memandang Nabi, bersih tubuh Nabi luar biasa. Lalu rupanya Sidin tadi kada sabar dia melihat anak-anaknya, kada sabar lalu menjapai para Nabi. Nabi sedang tidur, dijapai oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala. Bayi Sidin japai, bangun Nabi, Nabi tak bangun lagi terus. Bayi bangun Nabi, lakukan hidup Nabi lawan Halimatus Sa'diyah dan memancarlah cahaya di mulut Rasulullah sampai ke langit. Dilihat oleh Halimatus Sa'diyah, maka heranlah Halimatus Sa'diyah dan takjublah Halimatus Sa'diyah, maka semakin bertambahlah cinta Halimatus Sa'diyah kepada baginda Rasulullah. Ujar Halimatus Sa'diyah dalam hati ketika kanak ada sembarangan. Ada pernah di sini aku menemukan anak bercahaya lain. Bunga seumpama luar biasa tidak ada bandingnya. Nah hebatnya keramat Nabi pada waktu itulah akan-akan di kota Makkah bila melahirkan lalakian bertahan. Nah, sakampungan di Makkah tuh lalakian bertahan. Ngaran sama pulang Muhammad ke pulang bertahan. Ya betul lah. Muhammad bertahan pada waktu itu. Nah, tapi Muhammad nang bertanda kata menubuah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada pian adalah wasang itu disusui ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah menyusui Nabi, imbah itu lalu dibawa pian. Ketika Nabi kita dibuat ke dalam keledai, ke dalam tunggangan, terjadi keajaiban yang luar biasa. Yang tadinya himar atau keledai, Halimatus Sa'diyah jadi yang tadinya kurus kering, lamah longlai, langsung untanya apa namanya keledai jadi belamak, makanya gelembung ditiup, belamak, bagana, bakuat. Ayo mana lamak, mana gana, mana kuat, panjang belang, panjang dia. Berkat Rasulullah, subhanallah. Nang tadinya keledai kurus, lama, balamak, bakuat, bagana. Tunggang yang berdua beranak tadi membawa Rasulullah. Sekalinya belejuk gue. Nah belejuk, kakawanan pada tak dulu dah. Nah belejuk. Imbol dah dahulu. Subhanallah. Belejuk nah. Dadah di sini oleh kakawanan dulu deh. Ujian lain nih, lajunya Halimatus Sa'diyah nih membuka anaknya, laju luar biasa. Ujar keledai ketika ke suara lawan Halimatus Sa'diyah lawan lelaki. Wahai Halimatus Sa'diyah, bahwasanya anak-anak yang engkau bawa ini
ini adalah seorang nabi dan rasul, junjungan sekalian alam. Masya Allah, semakin mendengar nama itu biar unta nang keledai tadi bocah. Ini untung benar dia nama di mata saya tadi. Sampai di kampung ya. Yang tadinya kampung di mata saya di kampung Balisari, pohon-pohon pinakari, wah ini subur. Hujan jarang turun, rancak hujan. Kambing-kambing yang tadinya kurus belemah, susu-susu nak kata piada, mengguyur susu, kencang susu. Yang tadinya susu bini pina rambut, kencang juga. Berkat Nabi, kita boleh menghendap berkat kampung, menghendap berkat hidup, jangan jauh lawan Nabi. Di kampung itu adakan maulida, adakan majlis alim, adakan urunan, berkat kampung, karena kita mengundang Nabi. Man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Sayyidina Umar. Fakat ahyal Islam, maka sungguh ia telah menghidupkan agama Islam. Meriah bila maulid Nabi berjadian. Kami orang Sabunan malam ini di kampung sini, malam esok di kampung Anu, malam Senin di Langgar ini, malam Selasa untuk kami orang berdoa. Hayang pada kabuluan, agetan dua ayat. Intalo ayat, intalo ayam beras, intalo itik, sapi payuan, kambing payuan. Orang mencari panitia belakang. Agen apa namanya udah jelma jual? Agen hakikah. Berkat siapa? Berkat Nabi. Mungkin apa yang tulis di Indonesia? Orang bersumber sapi sehari ini 100 ada orang. Mungkin terpercaya tulis sekeliling seluruh Indonesia. Tenang 5 dan 3 orang berarti. Hari-hari itu ada bersembelihan. Kadang hari ini esok ada bersembelihan. Sudah dia nama gental ayam beras, ayam kampung itik, memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata Imam Junaidi Al-Baghdadi, ujar beliau, man hadara maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghadiri peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa azama qadrahu, dan mengagungkan, membesarkan kadarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memuliakan pangkat Nabi, karena mengagungkan pangkat Nabi, faqad faza bil iman. Apa disini? Niscaya diberi keberuntungan mendapatkan husnul khatimah, matinya mati beriman gue, karena kemuliaan Nabi. Punya kita ada kegiatan, ada orang berseruan maulidan Nabi, jangan kada tolak, luar biasa dia. Ujar Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan atau membesarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan li qiraatihi, dan sebabnya maulid dibaca, sebab sidin maulid dibaca. Sidin mengadakan tempat, lalu sidin mengadakan makanan, berseruan pulang mengundang orang banyak, nukar penyambalan, nukar iwak sidin tadi, ada bakal harta, hujan laki, banyak datang bulan maulid banyak. Ini duit kita gunakan mau disimpan di bawah tilam bulan. Baik kita gunakan memuliakan Rasulullah. Kita dijalankan pada sabab Nabi, banyak kita dikatakan ini penghidupan. Kayu yang begini berapa sadar kita nukar lagi, nukar iwak, hujan laki, sapi kol. Tadi kita banyak 2 pikol. Nabi ini juga panas sih lagi. Hujan laki sapi kol, Nabi ini 2 pikol. Saya 2 pikol pemilik. Nah, pada laki biar nukar ayam 2 pikol, ayam ras pikol, ayam kampung sapi kol. Mulai di sana besaruan sampai turun sana besaruan. Nah, sudah jadi hampir besaruan anak buah kawan, nang pulakan 5.000 pas ada mayo. Besaruan aja. Tapi berkahnya
yang luar biasa. Ujar Sayyidina ujar Imam Ali, la yakhruju minad dunya, tidaklah keluar daripada alam dunia illa bil imani, terkecuali dalam keadaan beriman. Nah, ini harapan kita Pak. Mudah kita mati beriman. Maka bila mati beriman ini nanti apa dalam hadis dalam kitab Qudratun Nasihat. Yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannati. La yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannati. Tidaklah keluar roh orang yang beriman sehingga ia melihat akan tempatnya di dalam surga. Bila orang itu mati beriman, belum mati lagi kan hendak habis sakaratul mautnya, sampai di deriknya, sampai surga. Allah menyampaikan. Maka orang yang beriman keluar roh seperti apa Nabi? Seperti keluar roh di dalam anan gelap. Nah, itu zaman orang mukmin. Nah, jangan pilih bersembahyang mengatakan Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut 25 kali sehari. 5 kali zuhur, 5 kali asar, 5 kali maghrib, 5 kali isya, 5 kali subuh, 25 kali tak boleh. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Bila hendak mendatangi Nabi sebelum sakaratul maut, apa malamnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dia didatangi Nabi yang sakaratul maut. Di dalam kubur dia didatangi Nabi. Berkat di dunia ma'amalkan laqad ja'akum. Bilanya kita kada lagi baca laqad ja'akum terbiar barat mati. Biar hari-hari mengamalkan, berbagi mengamalkan, bisa mengamalkan. Sekalinya kalinya gak dibaca tadi. Lakatan beli-beli. Kan dari mana? Lakatan mana? Itu kan ada usaha lagi biar pajangan bulik itu kan pulang. Nah itu. Kalinya lagi ujian anak-anak, kita pemaaf lakatan. Kalinya lagi nak kayak pulang, nak amalan ujian anak lakat ja'akum rasulun min anfusikum. Kapunta saya baca. Kan lagi namanya ada dia bahannya biar tidak dapat tidak dia pengalaman ini besok kalau pengumuman kok dan ada bigai bisa masuk surga wa yadkhulul jannata bigai hisabin, dan dimasukkan ke dalam surga kada berisab. Nah, ini berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi Halimatus Sa'diyah merasakan keberkahan Nabi ketika Nabi diharap Sidin. Halimatus Sa'diyah mengharap Nabi, menyusui Nabi sampai Nabi itu digeduk Sidin berumur 4 tahun. Sampai 4 tahun digeduk Sidin. Lalu biar Nabi tadi sampai waktunya dianjur kita berpisah kawan Nabi, betapa sedihnya hati beliau pacaran berpisah kawan Nabi dan Rasul. Halimatus Sa'diyah tadi. Bayangkan biarlah kita menggeduh anak nih. Sekalinya anak tadi pintar orang kayak hati kita. Anak tadi pintar pulang tidak ada baca makasih pulang. Pasti kita sayang lawan anak. Nah kayak juga Halimatus Sa'diyah tadi. Nah kayak anak seorang biar. Nah kayak sudah dianggap anak seorang sudah menangis. Halimatus Sa'diyah dia bergulir dari mata mengangkar Nabi karena sayang lawan Nabi. Halimatus Sa'diyah dan orang kampung Bani Sa'ad merasakan sebab keberkahan maharagu Nabi, sebab Nabi berada di kampung Bani Sa'ad, buah-buahan berbuah banyak, berbuah lebat, sumber-sumber air. Nah, mata air banyak keluar, hujan rancak turun karena keberkahan Nabi. Nah, tuh banyak baca salawat, rancaki membaca maulid di kampung. Supaya apa? Supaya rahmat turun dan bala jauh. Berkat Nabi.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung oleh ibunda beliau yang bernama Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Sewaktu beliau dikandung, ya, sekalian hewan yang di atas bumi itu pada hari itu bersuara dengan bahasa yang fasih kepada penduduk Makkah. Nama tadinya ayam, bahasa ayam, itik, bahasa itik. Belum bertahun Pak Haji Abdul Hamid. Waktu dia ke Makkah, anda melihat ayam sudah Haji. Waktu di Makkah ada ayam lah, itik Pak. Ada juga. Rupanya makan lagi juga di sana Pak Haji kan. Anak kami juga. Itik ada, ayam ada. Dia tuh bahasa manusia. Apalagi unta tuh bulunya panjang, berdugul belakangnya. Ada kambing halus berjenggot panjang. Kambing itu dihilang bagi kambing laki. Berjenggot panjang kambingnya. Bulu jangan pada kambing lah. Bulu itu jenggot karena menuruti Nabi, menuruti sunnah Nabi. Dia tuh kalampaya berjenggot. Siapa lagi? Dia tuh Kasbul Anwar berjenggot. Siapa lagi? Datuk Abdul Hamid Abdullah berjenggot. Datuk Nafis Muhammad Nafis Manikalwa berjenggot. Siapa lagi? Datuk Ahmad berjenggot. Siapa lagi? Sugi Mukti berjenggot juga. Belum menuruti jenggot sini barang. Kan alim sudah ada jenggot barang panjang. Cuma asal jangan di bawah panjang. Di bawah itu sunat dilarang, jangan sampai liwat pada 40 hari. Sunat digundul gue. Beginian sunat dicabut kumai. Ada di lalu boleh dicabut. Lakian dilarang. Bulu katiak dilarang. Nang di bawah dilarang. Lawan apa? Kasarapian paling silet kan. Karena tanyaman pakai gol. Gua ada Pak Haji banyak juga. Harapan dibuat. Kamar mandi sambil jangan begini semuanya. Digundul sunat hari apa? Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Jangan mengundul hari yang Selasa. Ada sunnah. Sunnah digundul. Ayo beginian pinang kali menjemput pakaian itu dilarang. Jangan sampai panjang bulu jenggot. Sunnah Nabi, tanda kita cinta lawan Nabi, amalkan sunnah Nabi. Nabi situ mencontohkan memotong kuku, memotong kumis, memotong bulu katiak, memotong bulu ari-ari. Bulu ari-ari itu ya bulu yang itu gue. Bulu yang itu. Bulu apa gue? Pokoknya bulu yang itu kan. Berbicara dengan fasih. Ujar hewan yang ada di kota Makkah. Wahai bangsa Quraisy, wahai sekalian bangsa Quraisy, demi Tuhannya Ka'bah ini hari diguntingkan Nabi akhir zaman. Wanita orang di dunia telah beruntunglah orang yang percaya dengan dia dan mengikut syariatnya, dan binasalah yang tidak percaya dengan Muhammad atau dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ini ujian yang buat hewannya. Dan lagi pian napa sekalian berhala itu hari kabalik tengukang 360 ikom berhala yang ada di sisi Baitullah semuanya roboh dengan karamat Nabi Muhammad. Tajungkang itu berhala. Kemudian apa lagi? Api sesembahan bubuhan majusi yang ribuan tahun disembah pada masa ketika dengan apa? Dengan sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi pian kedengaran suara daripada salah satu kalambu Baitullah. Ujar kalambu berucap, sekarang telah dikandung Nabi yang terpilih dan membinasakan sekalian kafir dan sekalian berhala. Kalambu nang ada di Baitullah bersuara. Ada kalambu kita Pak bersuara juga. Apa suaranya? Pampijit bersuara pampijit. Dan yang memerintahkan membuat ibadah hanya kepada Allah Ta'ala Tuhan seluruh sekalian alam.
Nah ini biar kalambu Baitullah berucap dengan anugerah Allah Ta'ala. Mun kalambunya itu kada wajib ucap kadar anugerah Allah Ta'ala. Kenapa itu kalambu berucap? Kenapa hewan tadi dengan bahasa binatang menjadi bahasa manusia? Karena Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kepada umat manusia tentang kebesaran, kemuliaan, keagungan, kemukjizatan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, Nabi akhir zaman, Nabi yang termulia daripada sekalian Nabi dan Rasul yang lainnya. Allah Ta'ala hendak membuktikan lawan kita, hendak memperlihatkan lawan kita. Lalu terjadilah napa namanya karamat kharikul adat, berlainan dengan kebiasaan. Kan kebiasaan kalambu ini mustahil ucap, tapi mun Allah Ta'ala kuasa fa'alun lima yurid, Allah berbuat dengan sekehendaknya, maka kun payakun terjadi, maka terjadilah bersuara kalambu Baitullah dengan karamat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu aja yang dapat perlu sampaikan. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca manaqibnya Rasulullah, Allah mengampuni dosa kita, dosa memaafkan kita, dosa perbuatan kita, gangguan kegiatan tetangga kita zahir dan seumur hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ulun bersama lawan bertaan ibu-ibu dan seluruh jemaah bapak-bapak serta anak sekalian, malam Senin malam esok di rumah ulun diadakan maulid. Acaranya habis maghrib. Mudah-mudahan kian kawat mendatangi di tempat di majlis kita di rumah ulun. Acaranya malam esok atau malam Senin habis maghrib, jangan kita setengah malam dulu, betul-betul habis maghrib malam Senin. Gurunya anak-anak ulun dari Mantuel, nah guru yang bekerja di sini. Nah jadi mudah-mudahan kita berdatang panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pengumuman ulang. Ini ada pengumuman barang ketiga adalah pengumuman malam Ahad di hadap ini. Punya ada hujan. Kita membawa nasi bungkus